Kang, sekali lagi itu ada orang tinggi bang, orang tinggi banget, warna hitam, pakai pakai tanduk kayak gitu, tinggi banget orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel Oscar AS. Dan kali ini gue bersama dengan narasumber Bang Ardian lagi ya bang. Paketnya habis ini bang. Paket harian ya bang. Jadi Bang Ajo ini adalah narasumber yang kemarin menceritakan cerita horornya pas mendaki di Gunung Merapi ya bang ya. Gunung Merapi. Dan pada kesempatan kali ini dia akan menceritakan lagi tentang kisah mistisnya pas naik gunung apa bang? Gunung Singgalang. Gunung Singgalang. Tempatnya di Padang Panjang juga sama kayak Merapi bang. Jadi buat kalian yang belum nonton kisah horor Bang Ardian ini di Gunung Merapi, kalian langsung cek aja dan dengerin cerita horornya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu, komen, like ya, buat perkembangan channel ini lebih berkembang lagi. Amin ya bang ya. Amin. Ya tidak menunggu lama-lama ya bang ya. Mungkin teman-teman kita udah pada itu nungguin bang cerita dari abang ini. Oke, silakan aja bang, langsung diceritakan aja bang. Assalamualaikum, saya cerita pengalaman saya, cerita horor saya, bukan horor Adrian ya bang ya. Tadi kedengarannya ada horor Adrian. Adrian mah nggak horor orangnya, orangnya santai, boleh saja gitu. Kalem ya bang ya. Iya kalem, emang gelap bang, kalem. Jadi cerita ini tentang cerita naik gunung kedua saya, yaitu Gunung Singgalang. Yang kemarin naik gunung pertama kita di Merapi, sekarang Singgalang. Pada waktu itu kita berkumpul di kampung saya, itu kampung saya di Ulakan Pariaman bang. Ya, bang. Emang tahu mangganya Ulakan Pariaman? Nggak tahu bang. Nggak tahu, kapan main tempat saya bang. Iya bang, kalau ada rezeki, pantai, kesehatan, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Jadi pada waktu itu kita kumpul di kampung saya, yaitu Tiram, Ulakan, Kecamatan Ulakan dan Kabupaten Padang Pariaman, pada jam 9 pagi menjelang siang. Jadi kita kumpul di sana. Setelah kita ngumpul, kita ada sekitar 15 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 11 laki-laki. Jadi kita ngumpul dan pergi berbelanja ke pasar Pauh Kabar, belanja logistiknya. Sekitar palingan jam 10-an lah kita belanja di sana. Siap belanja, udah mau johor, sholat, habis itu makan siang. Kita di serba 7.000 makan siang dan berangkatlah kita ke Padang Panjang sekitar jam 2-an. Dalam perjalanan sekitar 45 menit dengan kendaraan. Kita nyampe di pos sore ya. Kita dalam perjalanan juga selfie, ada pemandangan bagus, foto-foto. Akhirnya kita nyampe di sana sekitar jam 4 sore. Di pos kita daftar, kalau mau naik gunung kan daftar dulu, taruh motor di parkir, dan kita naik malam waktu itu habis maghrib. Dan alhamdulillah waktu itu kita perlengkapannya lengkap semua bang, kayak logistiknya, kayak peralatannya, kayak P3K-nya alhamdulillah lengkap, nggak sama kayak Gunung Merapi kemarin itu yang modal nekat doang. Itu kan modal nekat, alhamdulillah mah kemarin itu selamat di perjalanan, nggak ada yang sakit, nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau misalnya kita kenapa-kenapa kan bahaya juga itu, kadang nggak ada perlengkapan gitu kan. Jadi setelah kita berangkat itu setelah habis maghrib perjalanan, kita berjalan ya, mungkin itu waktu 2015, kita nggak ingat pos berapanya, udah lama sih bang. Itu gunungnya itu tingginya sekitar
2800-an kalau nggak salah itu. 2800-an mdpl dari permukaan laut, meter dari permukaan laut. Jadi nyampe di sana, pas di perjalanan kita berjalan santai, sambil nyantai, jalan nyantai, istirahat, ngopi, ada yang lapar makan, masak mie gitu kan. Habis itu berjalan, dan waktu itu kita ketemu ada pohon gede bang, pohon gede tapi udah mati tapi melintang jalan. Jadi kalau misalnya kalau kita langkahin itu pohon itu nggak cukup buat kaki, pohonnya terlalu gede bang. Jadi pas waktu itu kita terpaksa kita harus nginjak pohon itu, nginjak. Jadi ada teman kita satu orang cewek, dia baru juga sih naik baru naik gunung tapi gunung Singgalang ini gitu, jadi belum ada pengalaman. Dia ngomongnya takabur. Ya waktu itu salah kita juga sih, nggak kasih peringatan atau peraturan buat naik gunung gitu kan. Jadi dia tidak tahu, dia senong-nonong, dia nginjak pohon, dan dia ngomongnya takabur kayak gini. Pas dia injak, wah ini pohon gede, apa nggak datang nih pocongnya? Biasanya pohon gede ini ada pocongnya gitu. Dia ngomongnya tuh kayak takabur kayak gitu. Jadi nggak berapa menit kemudian atau berapa menit kemudian badan dia tuh menggigir bang, menggigir bergetar gitu. Katanya jatuh kayak orang kedinginan. Kata orang sih namanya penyakit hipotermia kayak gitu. Hipotermia gitu kan. Situ dia kedinginan, jadi dia itu nggak kayak kaku gitu, jadi tidur aja terus dikasih selimut di kedinginan kan. Jadi kita bikin api unggun, ditaruh di sampingnya api unggun biar dia tuh merasa hangat gitu kan. Terus ada juga teman kita itu leader kita, dia juga adalah sedikit bisa dia buat ngobatin yang teman kita itu. Dan ada juga nggak tahu dia pergi ke pohon sendirian, nggak tahu ngomong-ngomong apa, nggak jelas juga. Pokoknya kita lihat aja dia ngomong gitu, berdoa apa nemu setan nggak tahu sih. Pokoknya kita lihat dari jauh, ada dia pakai bawa air minum gitu kan, disiram bungunya nggak tahu. Terus teman kita juga dikasih air minum. Alhamdulillah sekitar 3 jaman teman kita alhamdulillah sembuh lagi gitu. Jadi kita ngelanjutin perjalanan terus jalan. Pas istirahat lagi kan, nama perjalanan kita kan ada istirahat. Jadi kalau pas istirahat itu kita ngopi, sebagian teman ada juga yang masak mie gitu kan. Jadi berarti setelah teman abang sembuh itu kuat untuk lanjutin perjalanan ya, dia kuat kan, udah normal kayak semulanya gitu. Jadi udah nggak apa-apa lagi gitu. Jadi dia lanjut perjalanan sampai Telaga Dewi lah gitu kan. Jadi setelah perjalanan, ya namanya itu perjalanan kan pasti ada capeknya. Jadi istirahat lagi kan, nyaus minum, yang bikin kopi, yang bikin mie. Jadi ada juga teman kita bang, dia juga berpacaran sih. Jadi dianya itu duduknya berdua pakai satukan selimut, jadi di lingkar kayak gitu berdua gitu kan. Terus saya ngeliat ada juga sih di sana pohon mati. Dia duduk di samping pohon mati itu ada orang berdiri gitu. Orang berdirinya itu bukan orang, dia kayak kasih teguran lah gitu, teguran. Jadi dia lihat saya lihat teman saya. Jadi otomatis saya kepikir bahwa ini negur saya buat ngomongin sama teman kalau teman kita itu melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di gunung gitu. Bisa dikatakan ya bahasa sekarangnya mesum lah gitu. Jadi mungkin dia melakukan mesum. Jadi saya kasih teguran sama teman, saya ngomongnya mah jelas-jelas aja gitu. Misalnya namanya si AA, jangan kayak gitu. Tadi saya ngeliat baru ada kasih teguran, kamunya kayak gini. Kamu tolong duduknya dipisah, kasih selimutnya tolong diambil lagi gitu, dipisah-pisah lah gitu kan, jangan seperti itu gitu kan. Jadi setelah itu alhamdulillah aman lagi, jalan istirahat. Jadi kita nyampe di Cadas sekitar jam 5:30
kalau di cadasnya itu enak bang, bisa lihat Gunung Merapi di sana. Jadi kita lihat pemandangan itu di cadasnya, ya lihat di cadasnya, lihat Gunung Merapi, lihat kita di atas awan gitu. Jadi kita di atas Jadi awan. puncaknya itu di Cadas itu. Ya puncaknya itu di cadasnya. Jadi kita berjalan lagi, sampai kita di hutan lumut. Jadi hutan lumutnya itu dia kan ada pohon-pohon tapi berlumut semua bang, berlumut semua. Pas saya nyampe di sana itu saya nangis bang. Jadi indah alamnya itu terlalu indah lah, nggak pernah saya lihat. Jadi saya itu ngerasa nggak di dunia gitu, rasanya tadi mana-mana gitu. Jadi saya terharu, nangis. Bukan saya aja yang nangis, teman saya juga nangis karena lihat indahnya di hutan lumutnya itu gitu. Jadi setelah nyampe di hutan lumut, beberapa kemudian nyampe Telaga Dewi, kita istirahat makan minum, dan kita balik di sekitar 10. Jadi pas mau balik, jadi pas kalau mau balik kan baliknya siang, 10 siangan. Jadi sebagian teman 10 dia berangkat duluan. Jadi yang tinggal 5, jadi berangkat pulangnya itu turunnya itu pisah-pisah. Kan 15, 10-nya berangkat duluan, yang 5-nya tinggal gitu, termasuk sayanya juga. Jadi dia berangkat 10-nya udah duluan, kita jalannya santai, dan saya sebagai leader, jadinya leader depan. Biasanya sama nggak leader, cuman center di belakang doang gitu. Sekarang menjadi leader 5 karena saya yang tertua di sana gitu kan. Jadi jalan istirahat. Pas saya mau nyampe hutan Pemping gitu kan, hutan udah mau nyampe di bawah segitu kan, baru mau nyampe bawah gitu, mau bawah dasar. Di sana saya berjalan pelan-pelan karena di sana itu hutannya itu kayak hutan bambu kan, tahu bang bambu? Iya. Bambunya itu sini bambu. Jadi bambunya itu kayak gini, kayak Rimbun terowongan, ya rimbun terowongan. Jadi biasanya kalau bambu kan ada ularnya, kok ada harimau atau ada apa. Jadi saya mau lihat jalan pelan-pelan, dia takutnya ada apa-apa gitu kan. Ya waktu itu mas saya pegang parang, saya bawa parang terus buat persiapan atau apalah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang apa kan tinggal kayak gini aja gitu kan. Nah jadi pas saya pelan-pelan jalan, teman saya ngikutin belakang, pelan-pelan banget jalannya, ngikutin belakang. Ya kalau misalnya kita mah kalau jalan-jalan itu, dalam perjalanan itu kita berisik bang. Jadi kita kayak nyanyi gitu. Jadi nyanyi kita tuh kayak gini, misalnya mari kita semangat gitu kan. Terus teman-teman pada nurutin mari kita semangat. Jadi kayak gitu. Jadi kita berjalan kayak gitu, mari kita semangat. Jadi pas waktu itu saya berlima, saya juga bikin kayak gitu biar teman-temannya pada semangat jalannya gitu kan. Di sebuah jalan pelan-pelan ya, sambil lihat hutan, lihat pohon-pohonnya itu takut ada ular. Pelan-pelan mari kita sambil nyanyi, mari kita semangat pertama. Terus disambung sama teman, dinyaut mari kita semangat. Yang kedua saya bikin lagi mari kita semangat gitu. Masih dia nyaut. Pas saya nyaut yang ketiga mari kita semangat, terus dia diem aja, nggak ada yang nyaut. Aku diem gitu kan. Pas saya balik belakang, teman saya ngilang, nggak tahu kemana. Padahal mah dia mah sama jalan pelan-pelan bang, jaraknya dekat kayak gini. Ngilang teman saya. Pas jalan sambil sama nyanyi, saya udah merasa merinding, cemas gitu kan. Jadi saya jalan terus. Ini saya zikir, saya ingat Tuhan, zikir terus nggak lupa dengan zikir. Sambil jalan saya nengok terus ke belakang, sekali, terus jalan lagi, saya nyaut lagi mari kita semangat. Nggak ada juga yang nyautin gitu kan. Saya nengok belakang lagi 2 kali. Pas itu ada orang tinggi jalan lagi, nengok orang tinggi banget, nah hitam kayak pakai tanduk kayak gitu, tinggi banget orang. Jadi dia nurutin dari belakang kayak gini, nurutin. Jadi saya langsung kaget, langsung saya cemas, langsung saya, jadi jalannya tuh kayak lari, jalan cepat lah gitu. Jadi jalannya terjal juga bahaya. Di depan di situ tuh banyak bambu juga gitu. Sampai saya juga jatuh di sana. Pas saya jalan terus di depan, saya takut lihat belakang. Pas saya jalan terus, pas saya jatuh, saya lihat belakang lagi nggak ada gitu. Tapi sama tetap merinding. Pas merinding di sana itu ada apa namanya, kayak pemandangan gitu kan, pemandangan bebas. Saya lihat dan rasanya mau nyampe ke bawah.
tapi setelah berjalan itu ada sekitar 1 jaman nggak nyampe gitu. Saya heran itu kenapa nggak nyampe gitu. Apa saya dikerjain sama orang itu, apa saya bisa jalan sesat di perjalanan gitu, ngilang di gunung. Tapi alhamdulillah mas saya ingat terus, zikir terus gitu kan, ingat Tuhan terus, jalan-jalan sampai cepat-cepat. Taunya lama-lama teman saya yang jauh tadi, yang duluan tadi ketemu sama saya, ketemu jalan terus. Alhamdulillah saya selamat nyampe di bawah. Ada sekitar 2 jaman teman saya juga nyampe di bawah juga. Teman yang belakang tadi, padahal kan dia sama-sama, kenapa dia tinggalnya 2 jam gitu. Terus saya tanya, kenapa kamunya ketinggalan gitu, apa kalian berhenti atau gimana? Kita mah nggak berhenti, kita tetap jalan aja gitu, pelan-pelan. Tapi kamu aja jalannya terlalu cepat, padahal kita jalannya nggak cepat gitu, nggak ada berhenti dianya. Herannya di situ. Terus saya tanya, kamu lihat yang aneh-aneh nggak? Nggak ada deh aneh-aneh. Berarti cuma abang ya? Cuman saya sendiri itunya. Tapi saya tuh nggak takut sih, kalau misalnya mungkin saya nggak ingat sama Tuhan, mungkin bisa saya dibawa kemana-kemana, ya, gitu. Bisa disesatin jalan gitu. Makanya saya merasa di Gunung Senggalang itu jahatnya itu di situ. Walaupun saya di Merapi juga lihat ini lihat itu, tapi dia nggak pernah niat jahat, cuman negur doang gitu. Cuman kayak gitu doang. Kalau ini mah jahat, saya rasa mah jahat, yang orang hitam tinggi itu. Jadi dari perasaan abang itu kayak ngerasa bahwa makhluk ini jahat gitu ya? Makhluknya jahat, padahal mah kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak buat salah, nggak apa-apa, tapi kenapa dia ngeliatin kita, ngerjain kita gitu kan. Kecuali kalau kita misalnya bersalah atau mesum atau gimana, itu kan nggak masalah gitu, atau takabur, kita mah nggak apa-apa. Cuman kita naik gunung itu nikmati alamnya aja gitu, pengen tahu alamnya kayak gimana gitu. Kan gunungnya Singgalang kan gunung nggak aktif. Kalau gunung Merapi kan gunungnya berapi gitu. Kalau nggak aktif kan ya gunung itu nggak ada apinya, nggak ada kawahnya gitu, cuma nikmati alam doang. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Jadi cukup seram ya. Untuk pengalaman Bang Ardian ini, karena apa namanya, itu berarti siang-siang ya Bang? Iya itu siang, nggak malam. Kelihatan berarti sosoknya itu kelihatan jelas banget. Jelas banget, jelasnya hitam bayang, tapi tinggi dia. Tapi ada tanduknya dia bang, ada tanduknya, tapi nggak tahu itu apa namanya. Memang itu saya cemas bang. Jadi berarti habis itu ketemu teman-teman sampai ke pos bareng, nggak ada itu lagi ya bang? Alhamdulillah kita mah nggak ada apa-apa lagi. Terus kumpul ya bang? Terus ngumpul, habis itu pulang. Alhamdulillah sih selamat semua gitu, walaupun perjalanannya banyak rintangannya lah. Tapi nyampe kalau di gunung itu berapa capeknya, berapa lelahnya, berapa pertualangannya, kalau udah nyampe di puncaknya itu rasanya itu hilang semua bang. Kayak gitulah rasanya gunung bang. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan kita yang suka naik gunung gitu, gimana bang untuk pengalaman yang baru abang ceritakan gitu? Ya pesan-pesan dari saya mah itu aja, kalau misalnya kalau mau naik gunung itu ya janganlah bikin aneh-aneh gitu, cuman nikmati aja lah alamnya itu, jangan lebih dari itu, jangan buang sampah sembarangan, jangan kata-kata takabur, terus jangan membelakangi gunung. Belakang gunung itu juga nggak boleh bang. Boleh. Terus yang itu nggak boleh bawa yang anjir bang ke atas bang, kayak telur kayak apa itu nggak boleh. Masalahnya itu kan kalau anjir tahunya binatang-binatang buas yang mau datang takutnya situ. Dan mungkin masih ada lainnya gitu. Ya mungkin sekian cerita dari Bang Ajo ya bang. Terima kasih ya bang udah bercerita di channel ini bang. Semoga bisa buat pengalaman teman-teman kita yang mendengarkan. Buat kalian yang pantau terus channel ini dan dukung terus, jangan lupa subscribe ya, di like video ini bila kalian suka dengan video ini. Udah ya bang, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.